sebutkan tanggalnya, sebutkan jamnya, sebutkan tempatnya, kami akan datang ke Pak. Takbir. Silakan sebutkan mau bagaimana jalan perang. Mau tangan kosong tadi, mau pakai golok dan barang jadi, mau pakai basoka dan AK-47 juga jadi. Ya, kita tidak bakal mundur. Sudah, kami sudah pengalaman perang di Ambon, di Poso, dan di berbagai negeri. Kita mau tahu kalinya jadi perang sampai di mana. Nah, coba kaum muslimin ya, jelas sekali itu tadi kaum muslimin. Perkataan Rizik Syihab itu jelas sekali. Ya, mau pakai pedang jadi, mau pakai golok jadi, ya, mau pakai basoka jadi, AK-47 jadi. Coba kaum muslimin, ya. Dikabarkan pondok pesantren dari Pak Rizik Syihab yang ada di Megamendung, yang berdiri di tanah negara, di tanah PTPN 8, itu diawasi oleh Badan Intelijen Negara. Ada apa ini kaum muslimin? Kita masih bicara terkait pondok pesantren Markas Syariah milik Habib Rizik Syihab yang berada di lokasi Megamendung. Dan ini masih terus bergulir teman-teman di media sosial ya, karena mungkin masyarakat menunggu bagaimana tindakan tegas dari Bapak Gubernur, dalam hal ini Kang Deddy Mulyadi. Ya, kalau memang terbukti secara fakta bahwa bangunan tersebut didirikan di atas tanah milik pemerintah teman-teman dan dinilai ilegal dan tanpa IMB, maka tentu sesuai aturan bangunan tersebut boleh untuk dicabut izinnya, bahkan untuk dirobohkan. Meskipun ya ada dalih dari Pak Rizik Syihab seperti video yang sudah pernah kita simak sebelumnya teman-teman, bahwa beliau menganggap bahwa tanah tempat berdirinya pondok pesantren tersebut merupakan tanah yang beliau beli dari hasil pengelolaan masyarakat dari para petani yang sudah dikelola berpuluh-puluh tahun. Artinya yang dipegang oleh Pak Rizik Syihab adalah Undang-Undang Agraria yang menyatakan bahwa tanah yang tidak pernah dikelola atau ditelantarkan oleh pihak pemerintah selama 20 tahun apalagi lebih, maka masyarakat berhak untuk mengelolanya, bahkan membuat sertifikat teman-teman. Nah, kita tunggu bagaimana nanti tindakan dari Bapak Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Nah, ada yang menarik teman-teman, ternyata pondok pesantren Markas Syariah milik Habib Rizik Syihab tersebut bukan ya berita baru teman-teman, tapi beberapa tahun yang lalu, kalau tidak salah sudah 3 tahun yang lalu, pondok pesantren tersebut Markas Syariah milik Habib Rizik ini sudah pernah menjadi pantauan dari pihak BIN teman-teman, Badan Intelijen Negara. Ya, dan ini pengakuan langsung dari Habib Rizik Syihab yang menyatakan bahwa ya ada beberapa petugas dari pihak BIN yang terpantau oleh petugas pos mungkin yang menjaga di pondok pesantren tersebut teman-teman, sedang menerbangkan drone untuk ya mengecek apa aktivitas yang ada di pondok pesantren tersebut teman-teman. Bahkan pengakuan dari Pak Rizik Syihab, bukan hanya pondok pesantrennya saja teman-teman yang diterbangkan drone, tetapi di rumah pribadi beliau juga teman-teman dipantau oleh pihak BIN menggunakan drone. Ini artinya teman-teman ya kasusnya bukan kasus baru. Artinya sudah lama Pak Rizik Syihab ini ada masalah. Ya, terkait masalah pondok pesantrennya mungkin yang dicurigai, ya ada aktivitas-aktivitas yang mencurigakan. Lebih-lebih kita sama-sama tahu teman-teman ya terkait rekam jejak dari Habib Rizik ini yang pernah memberikan secara jelas dukungannya terhadap kelompok ISIS teman-teman. Nanti kita simak video tersebut. Sekarang kita simak video yang pertama. Ini pengakuan dari Habib Rizik Syihab sendiri teman-teman terkait pondok pesantrennya yang pernah dipantau oleh pihak BIN teman-teman. Ini artinya kan ada masalah teman-teman, dan ini bukan masalah baru teman-teman. Baik, kita simak videonya. Lalu pada hari yang sama, 3 anggota BIN, Badan Intelijen Negara, yang sedang melakukan penyusupan dan pengintaian di pesantren kami Markas Syariat Megamendung Bogor dengan menggunakan drone, tertangkap oleh petugas pos penjagaan pesantren. Dan setelah diperiksa secara baik-baik, kemudian diketahui melalui kartu identitasnya bahwa mereka bertiga adalah anggota BIN, anggota Badan Intelijen Negara, maka dilepas dan dibebaskan secara terhormat karena mereka adalah petugas negara. Pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020, saya dan keluarga beserta penjaga rumah Sentul saat melaksanakan isolasi mandiri melihat ada drone mondar-mandir di sekitar rumah tinggal kami di Sentul, Bogor. Drone yang terbang itu Majelis Hakim yang mulia. Jelas teman-teman, ini bukan karangan saya sendiri, tapi ini pengakuan langsung dari Pak Rizik Syihab terkait pondok pesantrennya Markas Syariah yang pernah dipantau beberapa tahun yang lalu oleh pihak BIN. Jadi ada beberapa petugas teman-teman yang tertangkap di situ, ya tertangkap maksudnya diketahui keberadaannya oleh petugas pos pondok pesantren tersebut teman-teman, sedang menerbangkan drone ya. Tujuannya untuk apa ya? Tidak ada lain, untuk mengetahui apa aktivitas yang ada di sana. Artinya ya sudah sejak lama pondok pesantren tersebut teman-teman ya dicurigai ada aktivitas-aktivitas yang mencurigakan. Nah kaum muslimin ya, jadi berdasarkan video dari channel Nasirus Sunnah tersebut kaum muslimin, bahwa
ternyata pondok pesantren dari Pak Rizik Syihab ini sudah sejak lama bermasalah kaum muslimin. Sudah sejak lama sudah diawasi oleh Badan Intelijen Negara, ya. Dan tentu Badan Intelijen Negara ya tidak tanpa alasan memeriksa, mengawasi kegiatan-kegiatan yang ada di pondok pesantrennya Pak Rizik Syihab. Ya, karena melihat vokal dari Pak Rizik Syihab ini sangat luar biasa kaum muslimin, ya. Yang terbaru masalah tanah pondok pesantren dari Pak Rizik Syihab, ya, yang katanya berdiri di atas lahan milik negara, milik PTPN 8 kaum muslimin, ya. Kemudian perseteruan antara Pak Rizik Syihab dengan Pak Deddy Mulyadi, ya. Ada satu video kaum muslimin yang dimana video ini seharusnya menjadi catatan juga untuk Badan Intelijen Negara. Ya, kalau bisa jangan hanya sekedar mengawasi apa kegiatan yang ada di pondok pesantren Pak Rizik Syihab ini, ya, seharusnya digeledah kaum muslimin. Karena ada satu video di mana Pak Rizik Syihab ini menantang perang Pak Deddy Mulyadi. Ini Pak Rizik Syihab ini bahkan siap katanya untuk perang dengan membawa basoka, dengan membawa AK-47 kaum muslimin, ya. Ya, ini bisa disimpulkan bahwa Pak Rizik Syihab ini memiliki senjata tersebut kaum muslimin. Ya, karena kalau tidak memiliki senjata tersebut kan mustahil Pak Rizik Syihab siap perang melawan Deddy Mulyadi dengan menggunakan basoka, dengan menggunakan senjata AK-47. Ya, coba kita simak dulu videonya kaum muslimin, biar jelas kaum muslimin. Ini bukti yang seharusnya pondok pesantren dari Pak Rizik Syihab ini bukan hanya sekedar diawasi oleh BIN, akan tetapi harusnya digeledah kaum muslimin, ya. Jangan-jangan memang di pondok pesantrennya Pak Rizik Syihab ini jadi gudang senjata kaum muslimin, ya. Kita simak videonya. Sirik, jangan memperalat masyarakat, jangan mengadu domba-domba. Betul. Memang dia ganteng, dia punya keberanian, sebutkan saja kapan mau perangnya lawan kami. Silakan sebutkan harinya, sebutkan tanggalnya, sebutkan jamnya, sebutkan tempatnya, kami akan datang ke sana. Tapi silakan sebutkan mau bagaimana jalan perang. Mau tangan kosong tadi, mau pakai golok dan parang tadi, mau pakai basoka dan AK-47 juga jadi. Ya, kita tidak bakal mundur. Sudah, kami sudah pengalaman perang di Ambon, di Poso, dan di berbagai negeri. Kita mau tahu kalau di perang sampai di mana. Nah, coba kaum muslimin, ya, jelas sekali itu tadi kaum muslimin. Perkataan Rizik Syihab itu jelas sekali, ya. Mau pakai pedang jadi, mau pakai golok jadi, ya. Mau pakai basoka jadi, AK-47 jadi. Coba kaum muslimin, ya. Basoka, AK-47 itu tidak boleh dimiliki sembarangan orang kaum muslimin, ya. Kalau Pak Rizik Syihab menyatakan siap perang, mengajak kaum muslimin, siap dengan basoka, siap dengan AK-47, artinya Pak Rizik Syihab siap memodali mereka dengan senjata-senjata tersebut kaum muslimin. Maka pantas untuk digeledah kaum muslimin, bukan hanya sekedar diawasi, ya. Apalagi cuma dipantau lewat drone, harus digeledah paksa kaum muslimin, ya, digeledah paksa. Apalagi belakangan ini Pak Rizik Syihab kembali mengobarkan seruan perang, ya. Dan insya Allah nggak ada yang nggak tahu, ya, Pak Rizik Syihab menyerukan untuk perang. Bahkan sekarang sudah saling tantang, saling panas kaum muslimin, ya. Coba kita lanjut lagi videonya kaum muslimin. Namun kita simak satu video lagi, dan ini video lama. Bisa jadi kalian sudah pernah lihat teman-teman. Salah satu pernyataan yang begitu jelas dari Habib Rizik Syihab terkait dukungannya kepada kelompok ISIS. Dan tadi saya katakan bisa jadi mungkin ini salah satu yang membuat ya pihak BIN teman-teman sampai memantau menerbangkan drone teman-teman di atas pondok pesantren tersebut. Ya khawatir mungkin ada pengkaderan secara khusus di sana teman-teman, ya. Coba kita simak teman-teman. Ini rekam jejak Pak Rizik Syihab teman-teman. Hal yang baik dari ISIS kita akui baik. Baik. Cita-cita mulianya menerapkan syariat Islam hal yang baik. Cita-cita mulianya untuk menegakkan khilafah Islamiyah hal yang baik. Cita-cita mulianya untuk melawan kezaliman Amerika Serikat dan sekutunya cita-cita yang baik. Saya tanya, hal-hal yang baik hukum tidak? Hukum tidak? Takbir. Jangan mau kita diadu domba dengan ISIS.
Sekarang ini banyak pihak-pihak menginginkan supaya kita berusuhan dengan ISIS, betul? Supaya kita menggebuki ISIS, betul? Itu tidak akan dilakukan oleh FPI, saudara. Kalau pemerintah boleh, tentara jahat, polisi jahat, main tangkap, main tembak, rakyat hartanya dimarah, tanahnya dirampas, syariat Islam disingkirkan, saudara. Saya mau tanya, kira-kira besok perlu ada ISIS tidak? Perlu ada ISIS tidak? Takbir! Wallahu ala ma naqulu Bayat masal kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rekam jejak dari Pak Rizik Syihab, teman-teman, beberapa tahun yang lalu yang begitu jelas melalui pernyataannya mendukung gerakan ISIS, ya, terutama yang dianggap baik oleh Pak Rizik Syihab, yaitu bercita-cita ingin mendirikan khilafah. Nah, kaum muslimin ya, sudah jelas kaum muslimin. Track record dari Pak Rizik Syihab ini sudah jelas. Ya, pendukung ISIS kaum muslimin. Bahaya kaum muslimin. Apalagi sudah menyerukan siap pakai basoka, siap pakai AK-47. Ini jangan-jangan di dalam itu gudangnya kaum muslimin. Ya. Jadi seharusnya BIN ini bukan hanya sekedar memantau, mengawasi, apalagi pakai drone. Ya, harusnya sudah menggeledah. Sudah digeledah. Jangan-jangan di situ jadi gudangnya AK-47, gudangnya basoka kaum muslimin. Ya, apalagi kalau ngelihat mentalnya Pak Rizik Syihab, ya, ini sepertinya cukup kuat, ya. Coba berani mengumandangkan perang, bahkan untuk melawan Pak Deddy Mulyadi saja siap mengeluarkan basoka, siap mengeluarkan AK-47. Ini kan bahaya kaum muslimin, ya. Orang-orang seperti ini kok mau memperjuangkan khilafah? Ya kan nggak mungkin syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala ditegakkan dengan cara-cara yang salah kaum muslimin. Ya, kalau memang ingin tegak syariat Islam, umat Islam ini harus menegakkan syariat Islam sendiri atas diri-diri mereka. Artinya mereka dulu yang berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berjuang menegakkan khilafah tapi dengan demonstrasi, dengan cara-cara ya menyebarkan seperti yang dilakukan oleh kelompok ISIS, ya. Itu khilafah macam apa itu kaum muslimin? Ya, khilafah macam apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ya. Lah kalau masih kesyirikan kental, bid'ah kental, khurafat kental, mau berjuang menegakkan khilafah, mau berjuang menegakkan syariat Islam, ya nggak mungkin lah. Wong syirik, tahayul, bid'ah, khurafat itu sendiri musuh syariat Islam. Ya. Harus dibasmi oleh syariat Islam yang seperti itu. Syirik, tahayul, bid'ah, khurafat. Ya. Sementara mereka berkarat dengan syirik, tahayul, bid'ah, khurafat, mau memperjuangkan menegakkan syariat Islam. Ya, tinggalkan dulu tahayul, syirik, bid'ah, khurafat. Tinggalkan dulu. Ya, kalau sudah masing-masing kaum muslimin berusaha meninggalkan hal-hal yang seperti itu, ya, kaum muslimin berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan dengan sendirinya tumbuh muncul pemimpin yang berusaha menegakkan syariat Islam. Itu kalau kaum muslimin berusaha seperti itu, akan muncul orang-orang yang akan menjadi pemimpin yang berusaha menegakkan syariat Islam. Lah kalau yang memperjuangkan syariat Islam ternyata orang-orang yang sebenarnya memerangi Islam sendiri, ya kacau. Kacau. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat hukum, mereka punya hukum sendiri. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan orang karena iman dan takwa, mereka memuliakan orang karena nasab. Coba. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan ketika berdoa, ketika meminta, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengajak meminta kepada wali-wali, meminta kepada habib, meminta kepada kuburan-kuburan keramat. Ya, nggak mungkin lah tegak syariat Islam dengan cara yang seperti itu kaum muslimin, ya. Nggak akan mungkin. Dan sekali lagi kaum muslimin, ini kalau dibahas
kemana-mana ini kaum muslimin ya. Dan sekali lagi ya, seharusnya Badan Intelijen Negara ini bukan hanya sekedar memantau saja ya, bukan hanya sekedar mengawasi pakai drone, harusnya menggeledah kaum muslimin. Ini Pak Rizik Syihab sudah sangat luar biasa ya. Yang terakhir ini kaum muslimin, ini peperangan ini katanya akan terjadi betul ini kaum muslimin ya, sudah ditentukan tempat dan tanggalnya ya. Waktu dan tempatnya sudah ditentukan, tinggal menunggu ya, tinggal menunggu tetnya saja kaum muslimin ya. Dan ini provokatornya ya Rizik Syihab ya. Cobalah ya, mudah-mudahan cepat digeledah itu ya, apalagi sudah jelas-jelas menyebut siap pakai basoka, siap pakai AK-47 ya. Mudah-mudahan segera digeledah kaum muslimin. Kalau enggak, waduh, bahaya nih kaum muslimin ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.